Clara, boleh nggak kita mau lihat nih ya? Ini apa ya? Ini siapa coba? Kamu I know who is it. Jadi ini ada tulisan tangan dari orang-orang terkenal. Paling meminta tolong Bu Clara untuk describe aja nih orangnya tipenya kayak gimana. Sebenarnya dia agak selain kanan, tapi kadang-kadang bisa tegak. Orangnya dia banyak tajam-tajamnya kan. Pertama udah pasti kalau tulisannya tajam-tajam atau tantangan tajam-tajam, orangnya kritis. Ini orangnya cukup pinter. Dia cukup Wait, kalian lanjut nonton video ini sudah belum? Follow, like, share, dan comment video ini. Please do. Tahukah kamu bahwa dari tulisan seseorang itu bisa ketahuan kamu tuh psycho atau nggak psycho? Nah, hari ini kita datangkan narasumber, yaitu adalah Bu Clara Niken dengan teman saya, Sasha. Kita berdua akan mengeksplor, banyak menanyakan. Anda seorang grafolog, jadi seorang yang menganalisa tulisan tangan seseorang, ya. Pertama-tama, Clara, ini kalau orang mau jadi grafolog itu harus belajar dari mana sih? Oke. Grafolog sendiri ada sertifikasi khusus. Oke. Ya, sampai advance, bahkan sampai forensik levelnya. Jadi memang harus ada mentornya. Kita nggak bisa cuma belajar dari buku terus berasumsi, karena sebenarnya dari setiap karakter itu pasti ada behind the story-nya. Nah itu. Oke. Berapa lama harus dapetin sertifikat tersebut? Kursusnya itu memang macam-macam, pasti beberapa kali pertemuan dan pasti ada ujiannya, sertifikasi. Dan di dunia itu ada beberapa sertifikasi yang memang juga ada, dan sebenarnya grafologi sendiri ada beberapa aliran gitu, tetapi satu dengan yang lain tetap ada benang merahnya. Jadi kurang lebih kalau mau dicepetin bisa, tapi kan sebenarnya kecanggihan kita menganalisa itu tergantung jam terbang ya, jadi emang harus latihan gitu. Kalau grafolog itu apakah ada hubungan dengan psikologi ya? Iya, karena kebetulan juga kalau anak-anak yang kuliah psikologi itu memang ada pelajaran yang memang mengajarkan ini juga gitu. Dan memang biasanya saya juga suka berkolaborasi, berpartner dengan beberapa psikolog untuk misalnya konsultasi tulisan anak remaja atau anak-anak bermasalah atau memang yang lagi konseling. Nah, biasanya kalau anaknya di bawah umur, saya juga minta tulisan tangan orang tuanya. Karena most of the time itu ada pengaruh dengan gaya parenting orang tua. Oh, maksudnya bisa tuh anak bermasalah atau anaknya ada isu. Backgroundnya dari mana? Jadi orang tuanya nulis dulu. Nulis juga. Berarti orang tuanya ada masalah. Maksudnya gini, apakah masalah si anak ini asalnya dari gaya parenting orang tua? Misal anak ini sering banget dipojokin, disalahkan, orang tuanya sangat dominan, ya kan, sangat tidak bisa dibantah. Nah itu kan akan mempengaruhi rasa percaya diri anak, bagaimana dia berinteraksi dengan sosialnya, di rumah kurang diperhatiin misalnya, dia akan cari perhatian di tempat lain misalnya. Jadi kenakalannya mungkin bukan pada dasarnya anak ini nggak baik, tetapi lebih kepada cuma cari perhatian misalnya. Nah kayak gitu, orang tuanya kewalahan, nggak mau berkomunikasi, padahal di sekolah baik banget. Nah itu banyak bisa terjadi kayak gitu. Nah kenapa kamu sendiri pengen jadi grafolog ya? Sebenarnya itu latar belakangnya karena diri sendiri. Karena kebetulan dulu anak saya itu divonis ADHD gitu ya. Jadi saya berpikir salah satu cara untuk membantu dia itu adalah dengan terapi menulis. Nah, terapi menulis, dan kebetulan saya memang punya kelas terapi menulis sudah lebih dari setahun. Nah, dari situ saya belajar, dan di situ juga saya mengerti diri saya sendiri sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki, emosi-emosi apa sebenarnya yang nggak disadari, backgroundnya apa. Nah, dengan merubah tulisan tangan, ternyata itu ada efek ke pikiran bawah sadar. Tetapi jika didukung dengan kalimat yang tepat, kita bisa reprogram bawah sadar kita. Ini berarti afirmasi gitu. Ya, salah satunya dengan cara yang benar ya, karena afirmasi itu nggak bisa sembarangan juga. Jadi kita kan bicaranya sama pikiran kita sendiri nih, bawah sadar kita, bukan orang lain. Nah, banyak orang tuh merasa selalu harus menjelaskan. Kayak nih saya takut dipersalahkan gitu, jadi menjelaskan defensif gitu ya. Padahal kan nggak perlu, kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Cuman bawah sadar kita tuh perlu kalimat yang tegas, to the point, nggak ribet, udah dia pasti ngerti sendiri. Nah itu biasanya saya bikin kelas tiap
tiap bulan tuh ada batch-nya, udah 1,5 tahun, itu banyak banget miracle happen gitu loh. Jadi artinya seseorang bisa tahu anak tuh tadi Anda bilang ada ADHD, kamu praktekin terapi menulis tersebut dengan tadi dampingan support yang di luar tulisan tersebut bisa mengubah anak jadi apa? Jadi tidak ada ADHD. Oke, gini. Hal yang bermasalah dengan berbau fisik tetap harus di treatment secara fisik. Oke. Ya. Jadi artinya misalnya memang dia ada masalah dengan kondisi otak atau disorder ya, itu tetap harus berdampingan dengan psikolog. Sorry, atau, jadi artinya autistik? Enggak, kalau ini ADHD doang. Enggak, jadi tadi yang bilang misal otaknya dia tuh secara visual siapa contohnya? Apa aja. Jadi misalnya gini, ADHD atau autism itu kan spektrumnya banyak. Ada yang parah banget, ada yang sangat light. Anak saya kebetulan light ya. Ada yang memang masih mampu menulis dengan baik, ada yang sulit. Sebenarnya mereka kan masalah utamanya fokus ya. Nah, jadi kalau mereka udah mulai besar, sebenarnya kan tulisan mereka udah cukup stabil. Tetapi kan itu akan kelihatan emosinya. Biasanya mereka kan sangat emosional ya, nggak bisa mengontrol emosinya. Nah, dengan terapi menulis, dengan kata-kata khusus, kita mereprogram dia sehingga dia punya kontrol yang lebih baik. Menghilangkan nggak? Enggak. Tetapi membantu memperbaiki. Jadi kayak fokusnya, value dirinya. Nah kan sekarang anak saya kelas 3 SMA ya. Ya memang harus agak setengah dipaksa karena kan kadang-kadang anak ABG susah ya. Belum sampai kepada kesadaran sendiri. Nah tapi saya bikinin kalimat khusus apa yang bisa dimasukkan ke dalam bawah sadar dia. Sehingga repetition ya. Kan risetnya udah ada, saat kita melakukan pengulangan minimal 21 hari, itu sebenarnya sudah bisa mulai mengubah pikiran bawah sadar kita. Jadi kayak kita nge-brainwash diri kita sendiri gitu ya, dengan cara yang kita mau. Kan selama ini orang sering self-sabotage ya. Jadi saya mau saya merasa saya udah positive thinking loh. Saya sangat pokoknya semua yang saya lakukan ini sangat positif. Saya berusaha memfilter orang-orang di sekitar saya positif. Tapi kenapa di dalam tengah perjalanan entah dia ngedown, tiba-tiba dia menarik diri, bukan karena dia nggak mau, bawah sadarnya nggak bisa bekerja sama. Nah, kan kita ingat kalau ada gambar gunung es tuh, bawah sadar, subconscious, conscious, dan unconscious ya. Di bawah itu 80-90%. Jadi sebenarnya kita itu ibaratnya kalau kesadaran kita nggak baik ya, kita kayak zombie. Impulsif ngapa-ngapain. Banyak orang bereaksi dulu baru berpikir kan. Sehingga kayak, kenapa ya? Kenapa ya tadi aku begitu ya? Kok saya menyesal? Nah kan nggak selalu bisa ditarik balik ya. Apalagi misalnya kita ada deal bisnis atau apa, first impression penting, cara mengungkapkan kata-kata itu penting lah gitu. Nah, ini yang harus diatur supaya kita tidak impulsif. Nah, kesadaran kita makin baik, kontrol diri kita makin baik, kita nggak akan mudah reaktif setiap saat. Nah, jadi kayaknya gitu. para pemerintah mungkin banyak perlu belajar ini kali ya. Kayaknya perlu programnya Bu. Jadi kalau kayak gini tuh yang dianalisa atau yang paling dipentingkan itu adalah apa yang ditulis atau style huruf yang ditulis. Oke. Sebenarnya isi nggak terlalu penting, tetapi pada saat going deeper ya, maksudnya kita mau melihat di balik itu apa, gitu. Kayak misalnya orang lagi bercerita gitu tentang dia dan anak-anaknya, dia bohong atau enggak. Pertama udah pasti dari sisi grafologi itu adalah huruf-huruf tertentu atau cara penulisan tertentu, cara kita menarik garis, lengkungan dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang ada kata tertentu yang kok dia menghindari kata ini ya. Contoh ya, jarak antar kata. Kan kalau orang jarak antar kata itu menunjukkan cara dia berelasi dengan orang lain. Nah, jadi kalau orang yang terlalu nempel-nempel nulisnya, ini masih normal. Terakhir aku juga lihat. Jadi kalau misalnya terlalu deket ya jarak antar kata, sebenarnya dia punya kebutuhan berinteraksi sama orang lain. Cuman dia kesulitan. Nah, orang lain jadi nggak nyaman kayak dikejar-kejar gitu loh, ya. Nah, padahal dia nggak bermaksud begitu. Nah, terus kalau kejauhan, dia menjaga jarak banget. Nah, misalnya dia biasa nulisnya stabil nih, tiba-tiba ada kata tertentu yang kok lebih berjarak atau lebih mendekat. Ada apa dengan kata ini? Nah, kalau itu menceritakan tentang dia,
mungkin kata-kata ini ada arti lain, maksud dibalik itu. Nah, gitu. Itu nggak sadar karena kan gerakan kita menulis itu sama seperti nyetir ya. Jadi kalau misalnya baru belajar nyetir kan sangat sadar nih kapan nginjek, ya kalau manual dulu ya nginjek kopling, nginjek gas gitu ya, mesti mikir gitu kan. Tapi pada saat sudah biasa itu akan menjadi kita udah refleks bawah sadar, nggak mikir, makanya bisa sambil ngemil ya kan, bisa sambil dengar musik, sambil nyanyi-nyanyi ya nggak terganggu. Nah itu sama nulis, makanya ini motorik, emosi, sama kerja otak. Kalau cara nulis kan biasanya nih, ada orang yang nulisnya lurus, ada yang miring, ada yang suka nih, ada yang begini nih. Nah kalau itu juga bisa bebas, berarti senyamannya tubuh. Tapi yang menjadi bukan menjadi penilaian ya, menjadi analisa apakah dari gaya menulis, gaya pegang bolpen misalnya begini, atau memang tulisannya aja yang terlihat di tulisan. Ya, sama tekanan juga pengaruh. Jadi kalau misalnya orang yang nekennya sangat kuat, kayak gini loh, kita kalau lagi emosi banget kan suka ada yang ditahan, kalau nggak meledak ya agak serem. Nah biasanya kan nulis kita jadi lebih neken. Nah kalau orang terlihat, kayaknya dia cukup kontrol bagus gitu, tapi pas nulis semuanya tebel-tebel, apalagi diulang gitu, ini dia lagi ada masalah internal apa nih gitu ya. Ya kayak gitu biasanya. Apakah tadi melalui terapi menulis tersebut bisa membuat orang, misal contohnya dia tadi di sekolahnya kurang bagus, jadi bagus nilainya? Kita lihat dulu root cause-nya. Jadi misalnya gini, anak ini nilainya tidak bagus, kenapa? Apakah memang dia punya masalah dengan IQ-nya atau kecerdasannya memang agak kurang, atau memang determinasinya kurang? Ya maksudnya anak ini males, terus gampang distract gitu ya. Itu sangat bisa dibantu kalau memang di luar fisik. Jadi yang distracted tadi itu? Ya misalnya itu kan sekarang medsos banget benar. Jadi anak-anak scroll, akhirnya kan impulsif tuh ya, sehingga kayak tahu-tahu 2 jam hilang. Even kita ya dewasa anak-anak kalau udah buka TikTok atau apa keterusan. Nah sama, kita tuh ajarkan dia menulis dengan ada sih kayak format kalimat yang bisa kita buat. Nah itu kita tulis, jadi kayak menanamkan kesadaran baru. Misal saya kasih contoh, misalnya gini, kalimatnya bentuknya afirmasi, tapi afirmasi itu kan macam-macam modelnya ya. Udah pasti pertama tidak boleh ada kata negatif di dalamnya. Kalau afirmasi kayak misalnya tidak malas lagi, yang kan tinggal cari tidak rajin. Malas itu rajin misalnya gitu, atau sabar. Nah, ini sabar ini kan sebenarnya coba positif atau negatif? Tergantung. Depends ya, tergantung. Sabar berarti tuh lebih kecenderungannya apa kalau sabar? Kamu nggak sabar. Nah, lebih kayak gini, maksa gitu loh. Kayak sabar itu penuh tension gitu ya. Jadi kita cari kata lain. Sehingga belum apa-apa bawah sadar kita udah kayak nolak ya, resist betul. Jadi orang self sabotage itu lebih kepada misalnya gini ya. Dia bikin target, saya mau income 1 bulan 500 juta. Sekarang saya pasti tanya, dirimu ada di titik mana saat ini? Kita harus realistis, to the point, baru bisa pas gitu ya. Terus saya bilang makanya sorry ya, bukan kepo nih ya sama ini masing-masing, buat saya nggak penting, tetapi saya perlu tahu Anda ada di posisi mana, supaya itu titik yang mau dituju kejauhan apa enggak. Pada saat kita bikin target terlalu tinggi, belum apa-apa, kita bisa udah kelelahan kan, karena gini, aduh jauh banget ya, titiknya nggak terlihat gitu ya. Kayak misalnya kita mau bergerak dari A sampai B, tapi kita nggak tahu B-nya itu ada di berapa kilometer gitu ya. Nah 500 juta sekarang baru 5 juta. Bahkan mungkin di dalam mimpinya pun dia tidak terbayang 500 juta itu akan seperti apa. Nah itu nggak mungkin bisa dicapai. Jadi saya bilang pecah-pecah dulu menjadi goal kecil-kecil. Saat mulai mendekati kan bisa di-upgrade anytime ya kan. Nah seperti itu. Alright. Jadi setahu saya ya grafologi itu di beberapa perusahaan masih dipakai untuk rekrutmen, ya kan, tulis ada psychology test, assessment dan lain sebagainya. Jadi menurut kamu dengan ada analisa tulisan kayak begini bisa membantu seseorang melihat
dia itu calon kandidat yang baik atau tidak baik? Ya, jadi lebih kepada gini, konfirmasi kondisi mental terutama. Mentalnya. Mental. Bukan ability, berarti mental. Bukan hanya mental, tapi juga gini, dia orang yang teliti atau enggak. Dia yang orang bisa bersabar pada proses atau enggak. Dia stabil secara emosi atau enggak. Sehingga kan gini, kalau misalnya di posisi-posisi penting, kan penting banget dia punya cara berpikir yang clear, yang jelas. Kalau dirinya sendiri aja banyak kebingungan, gimana dia mau buat keputusan buat orang lain. Nah, kalau misalnya karyawan biasa, levelnya mungkin nggak terlalu penting, tapi pada saat ya manajerial ke atas, itu akan sangat penting semua hal. Jadi itu menjadi salah satu tambahan tolok ukur ya, gitu. Buat tau nggak sih kalau kayak Clara sendiri ini charge perusahaan itu per orang berapa? Sebenarnya itu sih depend ya, karena kalau saya sebenarnya lebih lihat orang dan kondisi ya, karena kan memang kalau saya sekarang fokusnya lebih ke terapi. Oh tadi anak-anak itu. Orang dewasa. Orang juga. Orang dewasa bahkan banyak pebisnis dalam kelas saya. Karena apa? Kan kita berbisnis susahnya apa? Kita kan nggak bisa tanya orang lain ya. Kita harus mutusin segala hal, semua ditanggung sendiri, emosi dan bahkan masalah-masalah di level bawah tuh semua kita harus handle sendiri gitu kan. Kadang-kadang itu kayak kita overload gitu ya. Terus kayak beban mental kita udah nggak tahu. Terus kita nggak punya waktu buat rilis dan nggak tahu cara rilis. Orang-orang logik apalagi. Karena saya juga backgroundnya kan teknik dulu sekolahnya. Jadi kayak semua yang berfeeling-feeling itu menurut saya agak susah ya, standarnya garisnya nggak jelas gitu ya. Jadi harus kayak terlihat, terukur gitu ya kan. Baru kita bisa bikin resultnya apa. Nah, jadi itu kelasnya private atau grup gitu? Grup, WA grup. Loh, ya. WA bukan ketemuan duduk kelas gitu? Nggak perlu. Karena kan saya gini, yang grafologi yang saya ajarkan bukan menjadi analis. Jadi grafologi dasar bisa pakai Zoom karena kita kasih lihat ciri-ciri, lalu mereka setiap bikin PR foto dari atas. Tapi saya udah kasih ketentuan, misalnya kalau ini HVS bebas ukuran, kalau nanti kan ada yang nulis di kertas biasa, buku tulis anak-anak, itu harus lebar 7 mili. Jadi itu udah standar anak-anak. Kenapa 7 mili? Karena kan saya lihatnya dari HP nih. Jadi kalau enggak sih nggak bisa bedain nih gede sama kecil gitu. Jadi supaya dia nggak kebesaran, nggak kekecilan. Nah dari situ aja sih sebenarnya cukup. Jadi buat tahu nggak berapa misalnya contoh seseorang bisnismen mau ikut kelas kamu berapa? Kalau kelas tuh saya bikin sangat terjangkau. 30 hari, setiap hari saya koreksi cuma 200.000. Buat 1 bulan. Yes. Dan why? Dan boleh tahu nggak hasilnya 1 bulan itu apa terjadi? Luar biasa. Contohnya? Saya banyak sekali testimoni. Nanti saya bisa share. Kenapa saya bikin sangat terjangkau? Biar bisa lebih banyak bantu orang. Itu aja simple. Puji Tuhan ya ada hal lain yang menjadi income ya. Nah itu luar biasa karena kan minimal 21 hari. Dan saya cuma bilang gini, kalau memang belief itu, ini kan seperti kita merubah belief system kita ya. Belief itu udah tertanam puluhan tahun. Jangan berharap 1 bulan selesai. Ya dong, secara realistis kan nggak mungkin. Tapi dalam sebulan ini, semua ilmu yang Anda butuhkan untuk menterapi dirimu sendiri sudah bisa dilakukan dengan mandiri. Jadi saya udah kasih semua ilmunya. Tinggal nanti lanjutin sendiri setelah lewat 1 bulan. Tetapi kalau yang benar-benar nulis setiap hari dengan sepenuh hati, membuka hati dan pikirannya, believe it or not, itu tidak ada yang tidak ada efek. Contohnya bisa tahu nggak secara? Contoh, secara real ya. Misal, ini ada yang lucu. Misalnya dia dulu merasa dapat income tuh sulit, apalagi kan dia misalnya jual jasa gitu ya, yang bukan karyawan gitu kan. Dia misalnya saya target 1 hari 2 juta gitu ya. Itu kayak 1 hari 2 juta tuh kayaknya berat banget tadinya. Itu happen loh sebulan. Bisa rutin. Nah 2 bulan nih dia maintain kan, tetap begitu dia stop turun. Kenapa? Belief system itu sebenarnya belum terlalu kuat di dalam pikiran dia. Dia masih ada rasa ragu, tidak percaya diri bahwa dia mampu. Nah jadi kalau kita ngomong sedikit ya law of attraction gitu ya, itu kan sebenarnya law of attraction itu bukan apa yang di pikiran sadar yang kita mau, tetapi apa energi atau vibrasi yang berjalan di pikiran bawah sadar. Kita seringkali gini, merasa kita sudah positif. Kenapa yang attract negatif? Nah, sebenarnya kita harus melihat ulang sebenarnya ketakutan apa yang kita simpan. Misal gini, saya takut banget
ngomong masalah jodoh misalnya gitu ya. Saya takut banget ketemu cowok yang memanfaatkan gitu ya. Akhirnya malah ketemu yang selalu memanfaatin, bener gak? Iya kan? Bener gak? Itu kecenderungan ya. Yang main pedal pakai baju. Itu benar. Kan? Yang kita takut malah muncul. Yes. Karena apa? Sebenarnya semua di dunia ini kalau kata Tesla ya kan itu tentang vibrasi, frekuensi, energi, betul. Iya. Terus energi, I've read about law of attraction. Katanya kalau energi positif itu energinya apa? High or something like that. Jadi kalau kita positif akan attract energi yang negatif. Yang positif. Kalau kita positif kan tidak bahasa itu. Itu bukan magnet. Cuman maksudnya when you positive itu bukan dibuat-buat positif, but when you really feel positive. Karena ini aja sih. Aku percaya sama energy or something like that. Karena especially kalau misalnya bangun tidur ya, itu tuh aku tuh berkali-kali nyobain. Bukan berkali-kali nyobain, maksudnya berkali-kali terjadi. Kalau lagi bangun tidur atau setelah bangun tidur kondisi nggak kesel gitu lah, mungkin baca chat atau segala macam, itu seharian kacau balau. Exactly. Padahal udah kayak aduh nggak usah. Tapi tetap aja gara-gara udah negatif di awal, seharian kacau balau. Yes. Bener-bener. Makanya saya bikin aturan di kelasnya 30 hari. Apa? No complain pertama. Belajar nggak komplain. Even itu ke diri sendiri. Maksudnya suruh BPR pun nggak boleh komplain gitu maksudnya. Pokoknya apapun. Even outside the class. Jadi kayak misalnya gini, kita kan suka nih ya orang tuh impulsif ngomong gini baru duduk, aduh berat nih, aduh gusut nih. Aku dulu ada loh sampai aku omelin gitu kayak bisa nggak ya duduk diam dulu jangan bukan belum nanya belum apa udah ngeluh gimana mau dapat sesuatu yang baik gitu kan. Macet itu nggak boleh komplain, macet itu nggak boleh komplain. Iya maksudnya gini, oh ya udah macet disadari aja. Oke, aduh ini kurang oke ya udah. Tapi kan nggak perlu terus kita ngedumel ya. Lebih kepada gitu. Jadi tapi buat tegur karyawan tetap boleh. Ya, tetap boleh dong. Secara profesional masa enak dong karyawannya. Lagi terapi sebulan. Nggak boleh berobat jalan. Nah, jadi itu salah satunya. Kan kita sering tuh ke diri sendiri, aduh sial nih gue. Bener. Oh sial gue. Sesimpel itu ya, gitu kan. Tapi itu sebenarnya bawah sadar loh. Kadang kalau ditanya, sadar nggak tadi baru ngomong, lupa. Padahal yang dalam udah dengerin dia. Sebenarnya itu berarti ada belief system yang mengakar, tapi kita nggak tahu nih. Nah, ini yang harus dicarikan root cause-nya dari mana. Apa cuman kita impulsif gara-gara ikut-ikutan teman? Kadang-kadang kan temen ya, gaya bicara teman, kita suka kebawa. Iya. Nah, kadang-kadang nih ngomong nyinyir misalnya. Kita kan kita cuman iseng gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita attract loh energinya. Maksudnya kan itu kepikiran. Ada orang yang misalnya mudah kepikiran nih, keinget, iya ntar gini. Masuk loh. Ya, sama seperti kita dengar atau lihat medsos ya kan. Hal-hal yang negatif kayak gini ya, kalau kita selalu baca berita yang negatif, kita pasti jadi penuh kecurigaan. Kita sangat takut kenalan sama orang, kayak takut dimanfaatin. Padahal kalau dipikir, apa sih yang mau diambil dari dirimu gitu kan ya. Nah itu, cuman ya paranoid aja. Nah itu yang ya kita ngomong kadang-kadang orang bilang konspirasi politik atau apa gitu ya, berita atau apa. Nah itu yang memang kita harus sortir sendiri sebagai pribadi manusianya. Saya have a question ya. Ada dua sebetulnya ya, berhubungan dengan hal ini. Pertama-tama, apakah terapi ini bisa bantu orang kurus berat badan? Kurus berat badan. Misalnya jadi nggak makan gitu loh. Kan tetap karena makan. Pertanyaan pribadi. So karena kita kan makan tuh mindless eating, gitu, like makan. Nah, apakah mungkin dari itu ada trauma atau something yang harus dihilangkan? Gini, nggak semua trauma perlu dihilangkan. Gini, kan ada misal ya, maksudnya ada trauma tertentu yang malah kalau kita bisa memproses itu menjadi gini. Orang trauma, balas dendamnya bisa dua. Bisa justru membuktikan bahwa saya tidak seperti itu menjadi positif, jadi semangat, motivasi. Tapi ada yang mama destruktif gitu ya ke diri sendiri. Nah mesti dilihat kalau masalah makannya itu karena apa? Memang waktunya nggak ada, emang buru-buru banget gitu ya, atau memang susah nih untuk mindful eatingnya? Iya susah. Nah susahnya merasa karena apa? Karena bored eating. Oke. Menunya membosankan? Bukan, kayak bisa pulang rumah atau hari kerja pulang rumah kayak itu kayak pulang rumah kayaknya kita mau itu udah capek kan mental gitu, jadi kita di dapur ada buka-buka makan-makannya udah nggak sadar, baca buku bakal makan atau nggak tahu habis satu tong gitu. Satu tong makannya banyak tapi masih langsing loh. Itu kayaknya saya yang mesti tanya. Jujur pengalaman saja, saya pengen tahu bisa nggak menguruskan berat badan? Sebenarnya bisa. Nah
Tapi kan kita mau reprogram nih. Apa yang mau dirubah? Nah, yang sebenarnya kan berarti appetite. Akar masalahnya sebenarnya bukan itu. Apa? Pertama gini, kan kelelahan mental. Pulang. Terus kayak sebenarnya bosen dengan rutinitas. Nah, mungkin itu yang harus di break cycle-nya. Misal gini, dirubah. Bisa nggak sebelum jalan pulang ya udah makan dulu di kantor. Atau misalnya cari sesuatu cara makan yang membuat kita menjadi exciting terhadap makan. Nah, itu bisa dimotivasi dengan menulis. Jadi gini, motivasinya apa buat saya makan lebih baik, lebih sehat. Kadang nih, ya sesimpel gini, orang-orang kayak gini ya. Banyak orang merasa putus asa, ya. Tapi anak-anaknya masih kecil, ya. Misalnya single mom atau apa. Dia karir juga kan kadang-kadang itu exhausted banget ya. Saya kan banyak terima ini ya konseling gitu kan. Jadi memang nggak mudah, tapi banyak hal yang terjadi dalam hidup saya merasa itu kayak menarik energi orang-orang yang mirip pernah mengalami. Jadi I feel you gitu. Pas saya cuma bilang gini, lu perlu take a break gitu loh buat dirimu karena kita cuman manusia biasa ya kan. Nah, kalau merasa tidak punya motivasi, siapa sih motivasi terbesar kita? Misal anak-anak. Masa lihat muka mereka kita masih nggak termotivate gitu ya? Kan kita harus mikir kalau misalnya kita nggak sehat, kita nggak bisa umur terlalu panjang, anakku masih kecil nih. Dia masih harus aku temenin sampai dia bisa cari makan sendiri minimal seperti itu. Menurut aku kalau aku itu jadi motivasi gitu loh. Nah, jadi carilah motivasi terdalam kita. Nah, itu yang harus kita cari benang merahnya. Sehingga baru kita bisa bikin kalimat yang make sense kan untuk menguatkan motivasi itu gitu loh. Sehingga pada saat tiap hari diingatkan, fokus ke situ, pasti kita akan tergerak dengan sendirinya. Bisa nggak ada tulisan tangan? Contoh saya bilang gini, ini soal ada soalnya calon suami istri, calon suami atau calon istri atau calon cepet istri ya. spouse kan ya. Terus dia suruh spouse nulis gini. Terus dia bilang kamu gini, coba dong kamu analisa apakah dia NPD, nanti bisa nggak? Oke. Sebenarnya gini, NPD itu kan kategorinya kalau dalam benar-benar psikolog ya, itu kan nggak cuma dari 1-2 kriteria ya, kita juga nggak boleh judgement. Nah, cuman salah satu gambaran yang paling simpel adalah berarti kan NPD ini orang yang egosentris banget ya, dia pokoknya harus paling benar, dia harus paling kelihatan, dia harus paling menonjol, pokoknya nggak bisa dibantah. Nah, mataharinya lah ya dimanapun. Nah, salah satu ciri-ciri yang gampang terlihat ya tulisan besar-besar misalnya, atau huruf pertamanya gede gitu ya. Coba lihat, ini masih normal. Ya, kalau kapital semua kali ya. Kalau kapital itu belum tentu NPD juga. Jadi maksudnya kategorinya banyak. Kapital semua tuh lebih kayak apa ya, pengen terlihat gitu loh, pengen diakui, terlihat. Nah, itu bisa. Gitu. Jadi NPD itu kriteria banyak, memang nggak bisa kan. Kita sekarang gini ya, kalau sosmed kan suka bilang wah ciri-ciri NPD gitu. Kita cuma lihat dari sosmed. Kita sebagai manusia seringkali merasa kita kenal diri kita bener, tapi actually enggak. Yes. Tahu nggak paling gampang lihatnya dari mana? Kalau kita ngisi assessment ya, psikolog, seringkali kita suka bingung kan. Terus udah keluar nih hasilnya, ini kayak bukan gue banget. Even anak-anak mau kuliah, ya kan, pemilihan jurusan apa, kayak bukan dia, nih kayak bukan anakku. Pasti ada sesuatu di dalam pas dia milih kan. Karena apa? Kita seringkali pikir kita kenal. Ternyata enggak. Iya. Itu sebenarnya juga jadi makanya harus ke profesional. Karena gue juga bingung sih dulu tapi disuruh nulis like sometimes itu ada thin line antara you want to be or where you are or who you are gitu loh. Is it who you are or who do you want to be gitu loh. Nah, itu bisa dilihat dari gini. Tulisan tangan itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Tanda tangan adalah citra diri yang mau kita kasih lihat. Oh, interesting. Citra diri tuh you want self image. Apa udah langsung dong. Emang bisa juga ya? Ini kan citra diri ditunjukkan, public image-nya. Oke, apa artinya? Ini paraf atau tanda tangan? Tanda tangan. Oh, cuma satu huruf. Oh iya. Iya. NPD. Tidak sabar, galak, apalagi? Nggak ada Y itu GG.
ini G. Iya. Apakah ini terlihat seperti G? Ya gak tahu juga sih, itu kayak ya cuman tanda tangannya kayak gitu sih, Bu. Benar. Iya, makanya G-nya di mana boleh? Ini kayak like G, like as I was doing this and I was doing kayak Grace gitu loh. Jauh banget bedanya. Iya. Nah, sampai itu gitu. Nah, ini kan sebenarnya bawah sadar ya. Bener gak? Iya, Maksudnya kayak ini bentuknya kalau kita lihat kasat mata, ini Y. Seperti Y. Jadi saya confused. Tapi bukan kayaknya ada trauma dengan NPD. Siapakah yang NPD? Ada trauma dengan NPD. Gini, kan biasanya kalau kita simpelnya gini, kenapa orang bule kalau bikin tanda tangan Panjang. bukan panjang ya, Full tapi full name. Iya. Pokoknya sesuai dengan namanya. Iya, mau benar. full atau enggak, Bener. terus terbaca. Iya. Sebenarnya itu seperti gini, ini loh gue, apa adanya. Kalau Ya, ini? simple. Ini sih sangat simple karena dia cuma satu huruf ya. Cuman ya ini G dengan Y kenapa diganti? Itu yang kayak kenapa Y? Kalau memang Grace ya pakai G. Yang jelas kalau G besar pun kan misalnya begini. Gitu. Cuma kecepatan jadi gitu. Oh iya, mana itu? Jadi apa Ya, artinya? jadi aslinya ini. Ya nggak tahu, mungkin evolve ya, saya nggak tahu juga. Ya, maksudnya biasa gini, kayak itu ada dikit ini. Oke. Jadi Sebenarnya kalau sepintas ya praktis, orang yang praktis pengen cepet, pengen simple. Itu aja. Sesimpel. Makanya harus lihat tulisan tangan secara full, kita compare dari segi ukuran, proporsional, terus kiri atau kanan naruhnya biasa di mana? Di kiri atau di kanan? Atau di tengah? Maksudnya? Misalnya ini nulis. Tanda tangannya bisa di kiri, di tengah, di kanan. Setelah tulisan. Nggak pernah nulis tantangan di. Oh, Biasanya kebanyakan tanda tangan jadi dia bingung, Bu, di mana aja kan kalau muncul. dokumen kan harus sudah Ya, sesuai kalau dengan itu dokumennya. dokumen, kalau kita nulis gitu ya kan biasa sekali nulis when you write, kayak surat atau whatever lah gitu. gitu. On the left. Kiri. Kiri. Kiri ya? Oke. Kiri. Lebih kiri. Di sini berarti di sini. Iya. Oke. Artinya apa? Kalau gini, di kiri itu NPD enggak. enggak. Kenapa ya harus ada NPD? Menyinyir ini. Oh iya, berarti mungkin temanya kapan-kapan mesti NPD ya kayaknya. Itu kayaknya lagi ini banget. Nah, di kiri itu kan sebenarnya gini, kalau dalam grafologi kiri itu masa lalu, kanan masa depan. Atas masa lalu, bawah masa depan. Ini kalau ngomong margin ya. Jadi kalau agak ke kiri orientasi masa lalu, mungkin pengalaman yang udah lewat membuat apa kita seperti sekarang itu seperti apa ya kan. Kalau ke kanan ya lebih ke masa depan. Kalau di tengah sebenarnya kalau tanda tangan tuh sebenarnya pengen menjadi center ininya perhatian. Nah, jadi orang kan ada saya makanya kan di kelas sekarang kalau ini di awal nih belum belajar nih, belum Zoom. Suruh nulis dulu. Kasih tanda tangan. Langsung ketahuan kondisi, potensi, masalah mentalnya di mana. Masalah dia defensifnya karena apa gitu ya. Terus tanda tangan tuh banyak yang super aneh loh orang Indonesia. Ya, bahkan pernah ketemu yang wah dicoret-coret sampai kita juga nggak tahu ini mulai dari mana terus dari mana. Seriously, itu aku udah pernah ketemu karena pertama gini, biasanya kalau orang Indonesia nih ada mindset yang salah nih, suka dibilang bikin tanda tangan nggak boleh gampang dibaca, bener nggak? Iya. Dulu Mungkin nanti tuh gampang, ya jadi gampang ditiru. Masuk dong. Sekarang saya tanya, di zaman AI ini emang ada yang nggak bisa ditiru, ya kan? Terus gini, kalau ngomong CEO besar bahkan presiden kayak di luar negeri, mereka kok nggak takut ditiru? Tapi kalau misalnya gini, saya bikin tanda tangan aja itu pas SMP. Terus agak malu sama tanda tangan sendiri gitu kan. Cuman mengubah udah ke semua dokumen udah tanda tangan SMP gitu loh. Yes. Saya juga dulu gitu punya tanda tangan SMP, ya kan? Nah, pasti tulis kok bukan nama Clara Niken ya, nama belakangnya. Iya juga ya, kenapa waktu itu dibikinin sama teman sebangku lagi. Nah, jadi itu sebenarnya udah bukan self image kita. Makanya kan ada rasa tidak nyaman kan. Entah merasa kayak ini kayaknya aku agak nggak pede nih suruh nulis tanda tangan ini. Cuman kan males ya. Padahal sebenarnya cuman perlu pergi ke Dukcapil dan itu cuman sebentar prosesnya ganti. Yang repot adalah bank. Nah kebetulan kan adik saya notaris. Dia bilang kalau orang notaris atau ini lebih repot karena mereka kan harus tanda tangan dokumen legal. Dia punya tanda tangan udah dicatat. Tapi sebenarnya bisa, cuman lebih repot. Tapi kalau kita orang biasa, maksudnya
tinggal gitu aja. Repotnya urusan dokumen. Kalau ada perubahan nggak masalah sebenarnya. Iya, nggak masalah. Sebetulnya ada 2 tantangan. Karena tadi bilang, karena tadi bilang satu karena tadi bilang ganti kopi, jadi saya bikin satu kurs pas saya bekerja, saya bikin ini ya sekarang bikin. Mana nggak pernah lihat Dokumennya pasti yang ini yang kayak gini nih. Ini buat saya punya bisnis. Ini sampai sini. Ya ini nih. Oke, jadi ada berhenti di tengah. Iya kan ada 2 nama itu. Oke. nggak pernah lihat coba. Nah, sorry. Ya coba cek dokumen. Oh my gosh. Oh, itu nobody, nyambung, nggak ada yang mau ini. Nggak, tadi nih. Nulis niruin susah banget Bun. Tuh. Nah, tadi itu kecoret soalnya. Oke. Ya, menarik kamu gimana? Ya. Susah banget. Nggak bakal ada yang niru ini Bun, lihat. Jadi tulisan di kopi orang. Susah banget ini mah. Kayaknya sekarang mah Bu Grace tinggal dibuka aja di Google ya. Keluar tuh tanda tangannya. Nah, jadi Sama nggak mirip nggak? enggak sih. Ini di mana miripnya ya? Maksud udah karakternya agak beda. mirip nggak? Ya, gayanya agak mirip betul. Tapi itu sih nggak ada efeknya sih sebenarnya. Apa? Tadi saya lupa mau ngomong. Kenapa ini mencoret gitu ya? Ada. Sekarang kan usia hampir menjelang 50. ini ya. Apakah kira-kira di usia 30-40 ada suatu peristiwa yang mengecewakan? Ya susah hamil. Around Yeah, that waktu itu. age. Oke. Jadi kalau di tanda tangan, sebenarnya kita menangkap pola bawah sadar yang mewakili usia kita, rentan waktu usia kita. Jadi hal-hal yang tidak baik sebaiknya dihilangkan supaya polanya tidak berulang. Misal kesedihan, kekecewaan. Pertama yang paling gak boleh adalah ada cross gitu. Cross. Potongan ya ke bawah. Di saat-saat itu biasanya di rentan umur itu ada kekecewaan yang cukup mendalam. Nah, yang berbekas lah ya. Jadi itu kan terekamnya bukan disadar ya. Kita merasa kan saya udah move on, udah lewat gitu. Anak juga udah sehat, puji Tuhan gitu kan. Tapi itu ternyata masih ada traumanya. Nah, sebenarnya ini mesti dihindari. Makanya yang di awal pun itu kan ada cross ya. Terus abis itu sama gini, kalau tanda tangan itu tidak boleh ada nih menghujam ke bawah. Nah, ini kekecewaan yang sangat mendalam. Karena kan gini, tadi kan 3 zona nih, tengah, atas, bawah ya. Bawah ini kan lebih ke bawah sadar gitu ya, selain pinggang fisik, ke bawah ya, selain fisik, selain materi. Jadi terekam ini benar-benar kekecewaan yang benar-benar mendalam gitu loh. Kalau sangat ke bawah jauh gitu. Itu saya tentang gini sekarang ke atas. Tanda tangan gue gini aja udah selesai. Gini ya. Ini ya optimis banget ya. Ke kanan dan ke atas benar-benar. Future. Saya mau bertanya, Pi, apakah yang kamu katakan hari ini, Clara, semuanya mungkin banyak orang bilang ini tai kucing, you know, seperti orang percaya kristal ada masa itu apaan sih, ada noise, wave teta itu apa sih, bohong-bohongan atau astrologi dan lain sebagainya. Gimana kita manusia tahu bahwa yang kamu katakan ini benar gitu loh, bukan cuma ngomong-ngomong doang gitu loh. Oke, simple. Grafologi itu bukan ilmu baru. Sudah lebih dari 100 tahun. Dan risetnya dari seluruh dunia udah ada. Selama abjadnya masih sama gitu ya, bahasa apapun, mereka menunjukkan pola yang sama. Misal orang-orang yang jujur, orang-orang yang gak jujur, ada tanda-tanda tertentu itu sama. Jadi sebenarnya yang saya ceritakan bukan ilmu yang saya temukan, tetapi berdasarkan belajar dan memang sudah terkonfirmasi oleh waktu. Tinggal kan gini, orang sukses itu nggak bisa cuma dari satu aspek ya. Maksudnya kita bilang, ngerubah tulisan doang, ngerubah huruf doang, masa iya orang tiba-tiba dapat 1 M sebulan dari Hong Kong gitu ya kan. Lagian juga Tuhan bilang gini, jangan suruh saya melanggar hukum saya yang bikin sendiri ya gitu, tiba-tiba minta duit 1 M gitu tanpa doing apapun gitu. Ini hanya salah satu tools yang bisa kita pakai untuk membantu. Makanya kenapa tadi buat saya penting banget gini. Kalau kita cuma nganalisa terus solusi yang gak ada buat apa? Malah nakut-nakutin orang doang kan ya. Nah, dengan terapi diri sendiri dulu diberesin, kita happy, kita baik kehidupannya,
kita bisa berbagi lebih banyak sama orang lain. Nah, jadi sebenarnya itu aja sih kalau buat saya. Jadi makanya gini, 1-2 unsur dalam grafologi nggak bisa judgement kehidupan seseorang, karakter seseorang. Oh, pasti dia jahat nih, pasti dia NPD nih gitu ya. Tetap harus ada konfirmasi. Karena di dalam ilmu grafologi kan juga ada beberapa pendapat, sama seperti dokter spesialis gini. Misalnya kita sama-sama spesialis paru gitu ya. Klien yang datang nih bisa punya situasi yang berbeda-beda. Sehingga jam terbang kita kan masing-masing ada nih. Kita punya kesimpulan sendiri nih, masing-masing tambahan lah ya di luar ilmu yang diajarkan. Boleh dong, pasti boleh. Nah, ini semua grafolog itu sama, yang mereka bikin buku dan sebagainya. Jadi, tapi benang merah tetap ada. Dasarnya sama, cuman kadang-kadang kayak ada tambahan-tambahan menurut pengalaman pribadinya dia. Sehingga kalau buat saya, semua nggak ada salah, nggak ada benar. Harus konfirmasi, berikan juga kesempatan kliennya untuk kita juga punya keterbukaan lah ya untuk bisa nggak sembarangan ngejudge orang lain. Itu aja sih. Jadi harus tetap ada kayak interview atau tanya jawab. Jadi dan buku kamu tulis itu yang Forever yang apa Cosmic Grafology Cosmic. ini. Nah, ini tentang apa? Jadi gini, ini ada gambaran tentang ini kan tentang potensi trauma. Saya gabungin antara metafisik dan grafologi. Jadi metafisik kebetulan kan saya konselor metafisik, astrologi, human design, numerologi, saya belajar semua, Chinese metafisik, Pace, Cewe gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, setiap ilmu metafisik ini dari tanggal, jam, kota itu memetakan potensi-potensi tertentu. Jadi atau enggak kan akan tergantung actionnya dia, lingkungannya dia, pengetahuannya dia, semua potensi bentuknya. Nah, setiap ilmu ini punya karakter kayak misalnya kita bisa membaca potensi trauma. Nah, konfirmasinya apakah itu masih terjadi atau terjadi apa nggak di hidup kita dengan tulisan tangan. Nah, jadi di sini akan dijelasin kayak tanda-tanda nih. Oh, kalau misal gini, orang life path-nya 1. Life path itu kan dilihat dari menjumlahkan seluruh tanggal lahir. Life apa? Ya, life path namanya dalam numerologi. Kamu 3 tambah 10 tambah 1989 gitu. Betul. Nah, misal gini, orang dijadiin 1 digit ya. Misal orang life path-nya 1. Orang 1 itu kan kompetitif, leader, determinasi gitu ya tipenya begitu kan. Nah, biasanya traumanya apa sih gitu ya? Potensinya. Kalau dia dari kecil nggak dapat pengakuan orang tua, sering dibanding-bandingin, otomatis 1-nya nggak keluar kan. Harusnya dia sangat kompetitif, tiba-tiba dia sangat, pokoknya daripada saya keburu kalah, saya mundur. Nah, kita bisa melihat tanda-tanda itu dulu, lalu kita cek ke tulisan tangan. Kalau tulisan tangannya tidak mencerminkan itu, berarti yang terjadi shadow-nya dia, kebalikannya. Jadi sebenarnya itu membantu kita ngecek secara cepat. Apalagi kalau numerologi itu nggak perlu jam lahir ya. Kalau yang human design, astrologi itu perlu jam lahir. 3 ya. Maksudnya jadi misalnya 3 tambah 1 tambah 0 gitu. Ya semua dijadiin misalnya kita misalnya 3 bulan 10 berarti 3 tambah 1 tambah 0 tambah betul. tahun. Jadi 4. Jadi 4 dong. Jadiin 1 digit, semua dijumlah full. Mana bisa? Bisa dong. 1 tambah 1 kan 2. 2 tambah 1 kan 3. 1 tambah 2 terus berapa? 12. 11 12 12. terus 12 976. Oke. Kan udah lebih dari 1 digit Kan pasti. 1 tambah 1 2. Dijadiin Nah, 1 tambah 2 ditambahin 3. terus. 1 tambah 9 tambah 7 tambah 6 berapa nih? 10, 17, 23. 23. Nah, 23 jadi 5. Jadi 2 tambah 3 tambah 5. Jadi 1. Wah, ini 1 life path. Pas banget. Sudah tahu. Nah, ya kan terlihat ya. Ya, kalau orang yang satu mau 1 langsung gue suruh kan lo. pas banget ya. Berarti feeling banget. Apa jauh enggak lah. Boleh kalau mau gampang supaya nggak salah ngetes, kita tuh ada app kita sendiri yang udah kita bikin. Ini pertama di dunia ya. Satu app buat semua Yang kamu tadi bilang di buku itu? Bukan, ada di sini contohnya hdtix.com. Ya, itu nanti tinggal masukin sendiri keluar semua tuh. Astrologinya, moonnya, sunnya, apa semua keluar sampai analisa simpelnya. Silahkan dicatat. Itu seru banget pasti. Orang-orang kan makin kesini makin ini. Jadi kita nggak salah nih jumlahin, karena ngejumlah ini ada beberapa metode gitu loh. Nah, anggaplah ini 1 ya. Orang 1 tuh udah pasti gini, dari sekolah pun pasti kelihatan. Kompetitif misalnya
nilai-nilai sekolah oke, gitu kan. Pasti gini, nggak akan bisa gini, masa dia bisa gue kagak bisa gitu ya. Kayak gini, gitu aja, masa nggak bisa sih. Seneng banget challenge ya sama challenge. Jadi kayak aduh kalau terlalu gampang kayak ada nggak sih yang lebih seru dikit gitu ya. Nah terus satu harus jadi leader. That's why sebenarnya gini, kalau dia pembelajar sejati memenuhi segala kualitas, ya nggak apa-apa jadi leader. Itu memang sudah selayaknya dan sepantasnya ya kan. Kita kan gini, kalau kita punya angka 1, ya kita tinggal memantaskan diri kita untuk menjadi seorang leader. Sudah pantas sekali ya, sih. Ini nomor 1. Nah, makanya satu. Nah, ngeledekin. Nah, tapi sebenarnya angka-angka ini bisa kita lihat yang lain juga. Jadi di dalam numerologi itu ada 3 angka utama: life path, life expression, inner desire. Nah, ini nanti akan mempengaruhi karena gini. Kenapa life path-nya sama-sama 1? Kok dia lain ya gayanya? Ada angka lain yang mempengaruhi ya kan. Jadi mungkin yang ini kok lebih banyak mikir-mikir posisi orang lain. Kalau yang ini kalau mau jalan mah gas aja udah gitu. Orang macam-macam kan. Nah, itu akan mempengaruhi. Makanya kalau kayak gini, banyak orang HR juga yang sudah menggabungkan dengan numerologi ya. Bahkan dokter segala macam ya. Karena gini, sekarang ini kalau ilmu pengetahuan tuh kan berkembang ya. Apa yang kita pikir valid sekarang bisa aja 5 tahun lagi udah enggak ya kan. Jadi kita juga nggak bisa berbangga diri, wah ilmu gua paling keren gitu ya. Selalu harus menyisihkan, ya saya cuma lagi sok tahu aja lah sebagai seorang manusia gitu kan ya. Nah, untuk identifikasi awal paling nggak kayak misalnya kita tahu nih, oh ini ada calon karyawan gitu ya. Dia lepetnya 1, tapi dia kayaknya diem-diem aja. Terus kok dia tidak menunjukkan value yang seperti orang 1, nah itu pasti ada sesuatu. Nah sehingga mungkin dia perlu di-trigger tuh supaya dia kembali ke path-nya dia. Nah kalau ya gini lah, kalau karyawan baru terus itu tidak sesuai, ya ngapain kita ambil, kita nggak mau pusing juga ya kan. Tapi bisa juga kalau dia jadi shadow atau dia nggak bijak, 1-nya jadi egois banget kan. Karena saya pernah temuin adalah anak dari temen tuh gini, saya kaget nih. Angkanya dia 1 semua. Hah? Saya kan langsung gini. Tunggu. Saya bilang langsung gini. Lepet 1, inner desire 1, ininya 11. Wah, 3-tiganya mengandung angka 1. Pertanyaan simpel. Kalau di rumah lebih egois nggak ke adik, kakak dan keluarga? Gini sih, kalau beli makanan dia suka lupa beliin adiknya dan yang lain dia cuma inget dirinya. Oke. Terus itu semua bisa ditahu dari apa tadi yang aplikasi itu bisa. Ya, bisa. hdtix.com. Itu karya kita aja. Itu in English ya. Kita coba ya. Nah, Oke. Berapa satu? Dan di situ ada banyak ya, ada astrologi, human design, semua ada. Nah, jadi semua ilmu metafisik ini sama dengan grafologi tuh gini. Grafologi itu harus dilihat dari beberapa hal, bukan hanya tulisan tetapi juga culture. Kan gini ya, setiap negara tuh punya culture berbeda. Kayak gini aja deh, kalau kita di Indonesia atau di mana gitu ya, cara kita menyapa orang segala macam kan bisa beda. Orang bisa salah persepsi karena omongan culture kita gitu ya. Nah, grafologi itu juga gitu. Jadi kadang-kadang kita harus lihat konteksnya juga. Nah, ini apa, dari mana, bagaimana, sehingga kayak tadi ya, kita nggak misleading, terus juga kita nggak sembarangan judgement orang. Nah, gitu sih. itu dia. Nggak usah ngelihat ke Jangan sini. sembarang judge orang. Ya, kan kita biasa begitu. Kelihatan baru kulitnya udah, wah ini pasti dia begini, udah kayak peramal ya kan. Oke. Clara, boleh nggak kita mau lihat nih ya? Ini apa ya? Ini masih apa coba? Kamu I know who is it. Masih jam jelasin. Oke, jadi ini ada tulisan tangan dari orang-orang terkenal di luar negeri dan Indonesia. Paling meminta tolong Bu Clara untuk describe aja nih orangnya tipenya kayak gimana. Short form ya. Ya. Oke, sorry. Nanti aku kasih tahu namanya Ini dia siapa. nulisnya begini tapi turun ke bawah. Mana coba lihat. Ini kan dia miring nih. Dia nulisnya begini. Apa memang kertasnya begini terus dia nulisnya turun? Kayaknya emang miring deh. Tulisnya nurun ke bawah. Emang miring ya? Oke. Sebenarnya gini, kan kayak tadi dibilang ya, kalau ini kita ngomong baseline ya. Baseline itu kayak kita misalnya nulis, kita bikin garis imajiner di bawahnya. Itu kan bisa ada orang yang baseline-nya lurus, ada yang naik, ada yang turun, ada bergelombang bahkan kan. Nah, turun itu sebenarnya ini kan lebih ke semangat ya. Kalau dia naik, ya dia punya semangat optimis gitu ya. Kalau turun tuh biasanya memang semangatnya atau moodnya turun gitu loh. Tapi
ini kan itu ya, terus ekstrim nih miringnya. Makanya kan saya tadi nanya, sorry. karena ini agak aneh. Ini juga ada tulisan yang kedua sama, dia juga miring. Ini itu si Presiden Ono tanda tangan. Ketahuan ya. Allah tahu lah. Ketahuan. Tapi itu nggak perlu kita tantangan. ini Oh, ini, udah ini liatin. gampang nih, lihat ya. Ini ada sedikit kemiripan dengan tanda tangan itu ya. Dia banyak tajam-tajamnya kan. Itu juga ya. Iya. Pertama udah pasti kalau tulisannya tajam-tajam atau tanda tangan tajam-tajam, orangnya kritis. Kalau ngomong to the point, panas, apa namanya, tajam ya, setajam silet gitu ya. Terus apa namanya, biasanya gini, orang-orang yang kritis juga orang yang cerdas pastinya. Nah, cuman ya itu, dan satu lagi ambisi. Jadi who is that? The handwriting of Donald Trump. Iya. Donald Trump. Tuh, Yang kedua nih Bu. Yang kedua dibaliknya Bu. Nah, yang mana? itu ya benar. Tanda Ini, tangan. Ya itu. Ya itu. Ini nggak ada tanda tangannya. Nggak apa-apa aku. Itu cuma nama sih aku Oh, tutupin aja. Oke. Yang ini dulu ya. Itu Donald Trump. Oke, ini dulu. Donald Trump, udah. Oh, ini tuh ya, makanya makanya setip. Iya. Kenapa Makanya tuh? kan kita bisa lihat ya, gaya penulisannya sejalan. Nah, bisa nggak orang tanda tangan sama tulisan tangannya gayanya beda? Bisa aja. Bisa. Kira-kira apa? Kenapa begitu kira-kira? Kalau secara Public logik, image tadi itu ya, bilang, jadi berbeda artinya dan citranya. bisa berbeda kan Iya. sama aslinya. Dia mungkin menutupi sesuatu. Ya itu aja simple. Ya, Oke. itu. Kalau yang ini tulisannya pakai spidol, tebel-tebel. Oke. Mana ya ngomongnya? Oke. Sebenarnya ini orangnya cukup banyak temennya nggak sih? Nggak tahu. Duh. Aku ngeliatnya di. Oh ya, Aku nggak tahu dia Figure, semuanya punya. public figure. ya by the way. oke. Ini gini. Orang yang selain kanan gitu ya. Makanya lebih enak kalau kita kenal ya. Jadi kita konfirmasi kan ya. Kalau dia agak miring kanan, itu sebenarnya people orientasi gitu loh. Jadi orang, makanya kan orang ada nulis cenderung kiri. Dulu tuh saya nggak percaya ada orang nulisnya kiri karena saya tegak kan, cenderung tegak, atau orang tua kita kebanyakan agak miring kanan kan. Ternyata banyak sekali makin kesini itu Ke kiri. orang nulis ke kiri. Nulis ke kiri itu kan orientasi masa lalu dan apa lebih ke diri sendiri, ke dalam. Jadi kalau ke kanan keluar, kalau itu ke dalam. Jadi dia menarik diri, membatasi diri, temennya milih-milih. Kalau yang ke kanan dia lebih networknya jadi lebih luas karena dia open kan. Dia punya network yang luas, dia lebih gampang bergaul. Nah, jadi itu ada pengaruhnya. Makanya kalau kayak gini agak susah untuk mengkonfirmasi. Cuman ini orangnya cukup pinter. Dia cukup ya oke lah, maksudnya makanya bisa jadi public figure. Karena kita lihat 3 zona nih. 3 zonanya seimbang. Atas, tengah, bawah. Nih Trump ya, tengahnya lebih gede-gede, bener gak? Atasnya pendek, bawahnya gede, ya secara seksual juga ini bisa dibilang aktif ya kan? Atau ya ini apa? Orientasi duitnya ini lumayan materi ya kan kelihatan juga. Jadi kita bisa konfirmasikan kalau kenal figurnya. Dan tengah egonya juga gede, karena tengahnya gede gitu loh. Ya. Yang kedua siapa kedua tadi? Yang kedua, the serial killer. Itu serial killer. Oh serial, oke. Gambar. Serial killer. Nah, kita ngomong serial killer ya. Dia harus kita baca beberapa tanda, beberapa tulisan sampel. Gak bisa satu. Karena orang serial killer kebanyakan kan punya masalah mental tuh pasti ya kan. Orang normal mah gak bakalan jadi pembunuh aja susah gitu ya, apalagi ini serial killer ya. Berarti ada kecenderungan dia menyukai dong apa yang dia lakukan kan. Ini harus punya beberapa sampel. Baru kita bisa lihat ada perubahan gak. Kalau ini yang terlihat sepertinya baik-baik aja, terlihat normal. Nah, kayak sebenarnya ada cerita FBI, kepala FBI tahun berapa saya agak lupa ya. Itu ternyata punya masalah seksual, ya kelainan, dan dia itu blackmail pejabat-pejabat tinggi yang memang punya isu seksual. Nah, dia cara blackmailnya pakai itu. Dan dia menjabat sempat puluhan tahun. Pas dilihat tulisan tangannya saya pun shock gitu kayak, karena orang mungkin nggak ngetes ya, nggak ngetes karena dulu mungkin FBI nggak pakai tes itu untuk bisa masuk gitu kan. Makanya sekarang kan kepolisian, kejaksaan banyak yang memang belajar grafologi untuk masukin ini, untuk konfirmasi gitu. Oke, ini terakhir ya. Ya itu terakhir. Oke. Ini sama yang keluar ini, Nanti aja. Oh ya maksudnya di luar.
Oke. Sebenarnya dia agak slant kanan, tapi kadang-kadang bisa tegak. Oke. Orangnya cukup pinter ngomong kayak gitu ya. Terus tapi ada keinginan untuk menonjol, ya kan. Nah, terus pintar berkata-kata. Nah, ini punya siapa ini? Bisa apa? Punya Pak Prabowo. Oke. Ya kan. Tapi dia cukup bagus loh 3 zonanya ya. Jadi kita lihat ya dia cukup bisa menyeimbangkan internal ininya ya. Kalau hasil akhirnya gimana kan politik itu banyak layer yang harus dilihat ya kan. Oke. Clara, thank you so much ya. Menarik banget topik hari ini. Nanti kita harus ke website Anda, harus ngecek itu dari Ya, cek numerologi websitenya tersebut. kalau mau ngetes ya guys Ya, ya. itu lebih ke metafisik ya, tidak Ya. ada grafonya. And by the way, bukunya Clara di mana? Ini untuk sementara masih di saya, ini udah edisi ketiga. Oke. Aku mau keluarin cheat sheet nanti yang next buku. Rencana ada 5 buku ke depan. Oke. Mau ada metafisik juga dengan grafo. Jadi banyak yang kita bisa gali dari diri kita sendiri. Mau potensi, mau trauma. Jadi kita hal-hal yang bisa kita hindari. Kita nggak perlu sampai menunggu parah atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita bisa nolong diri kita sendiri. Mungkin itu kali ya, Ci. Thank you so much ya Clara ya. Sama-sama. Appreciate it. Thank you. Thank you.